Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kabar buruk menimpa Neil Osborn, anaknya yang baru saja dari Walsing mendapatkan kecelakaan saat bertarung di Longmen. Waktu untuknya hanya 3 hari untuk bertahan hidup. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5975 sampai 5979. Chapter 5975. Jadi, tentu saja aku akan menderita kerugian dan rasa malu saat melawan dia sebelumnya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Stefan Augustus tidak banyak berubah. Sedikit keterkejutan dan kebingungan muncul di mata Aryan Augustus. Stefan Augustus, meskipun menyendiri, selalu bertindak arogan dan sombong. Ada semacam keengganan, kegilaan, dan ketidakberdayaan setelah dijatuhkan sebagai tuan muda Sekte Bumi. Stefan Augustus seperti itu memang mengerikan, dan tidak ada seorang pun di seluruh kuil Aenar berani mengabaikannya. Tapi itu terlalu mengerikan. Tetapi sekarang Stefan Augustus, di mata Aryan Augustus seperti terlahir kembali. Jika dikatakan bahwa Stefan Augustus sebelumnya adalah anjing gila, tidak ada yang berani memprovokasi mereka karena takut digigit. Jadi Stefan Augustus saat ini adalah serigala jantan yang akan bersaing untuk posisi itu dari Raja Serigala. Untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban dan bersembunyi di balik layar membuat orang merasa lebih menakutkan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aryan Augustus menarik napas dalam-dalam, menekan beberapa pikiran lain di dalam hatinya dan berbicara dengan hormat pada saat ini. Stefan Augustus melihat ke arah Gunung Skufa dan tersenyum sedikit. Jika aku adalah Amos Augustus, dan aku menerima berita ini pada saat ini, aku pasti akan menyalahkan bawahanku segera. Kalau begitu, aku akan menghentikan semua tindakan dan rencana melawan Harvey York. Lagi pula, aku khawatir jika aku secara tidak sengaja memprovokasi keluarga Osborn, itu akan sangat merepotkan. Jadi, apa yang harus dilakukan Amos Augustus saat ini adalah untuk menstabilkan Harvey York sementara. Ketika dia tidak bisa menahan lagi, ambil langkah untuk mengambil inisiatif. Dia akan menggunakan momentum guntur untuk menyelesaikan pihak kita, dan kemudian menyelesaikan hal-hal lain. Bagaimanapun, stabilitas internal Sekte Bumi adalah hal yang paling penting untuk Amos Augustus. Dia pasti akan berurusan denganku sebelum berurusan dengan yang lain. Setelah Aryan Augustus memikirkannya, dia perlahan berkata, "Itu benar. Juga, waktu kita terlalu singkat, dan beberapa murid kuil Aenar bahkan ingin menjadi Wallflower. Jika Amos Augustus habis-habisan menyerang kita, bahkan jika ada Fatih Great Wall yang bertanggung jawab, kita akan menderita kerugian besar." Stefan Augustus menaburkan semua ikan dan makanan di tangannya ke dalam air, lalu tersenyum dan berkata, "Jika itu masalahnya, mengapa kita harus membiarkan Amos Augustus membebaskan tangannya? Bukankah dia ingin memprovokasi keluarga Osborn?" Aryan Augustus tertegun sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Stefan Augustus, apa maksudmu?" Stefan Augustus membawa tangannya di punggungnya, tidak berbicara, hanya menatap di kejauhan menjadi sangat dalam pada saat ini. Jelas, Stefan Augustus yang ambisinya telah tumbuh, bukan lagi orang yang akan membocorkan segalanya seperti sebelumnya. Dia ingin Amos Augustus mati. Mengapa dia tidak ingin pihak lain mati? Hari berikutnya, Neil Osborn berjalan keluar dan memasuki mobilnya sendiri yang berusia lebih dari 10 tahun. Pengemudi baru saja akan menyalakannya, melihat Toyota Alphard yang berhenti tidak jauh dari sana. Nyonya Howell yang mengenakan congsam, berjalan turun, dan kemudian berjalan keluar dari sisi kiri. Jendela mobil perlahan diturunkan, Neil Osborn melirik Nyonya Howell yang tersenyum manis, menghela nafas dan berkata, "Adik perempuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu? Hubungi aku jika ada sesuatu. Lagi pula, ini kantor resmi, tidak enak dilihat orang lain." Hanya sedikit orang yang tahu bahwa istri kepala Longmen cabang Outskirt, Nyonya Howell, berasal dari keluarga Osborn. Dia memiliki nama yang sangat feminin, Yasmin Osborn, saudara perempuan dari Neil Osborn. Chapter 5976. Yasmin Osborn tersenyum manis saat itu dan berkata, "Saudaraku, ada beberapa hal yang menurutku tidak bisa aku jelaskan di telepon. Itulah sebabnya aku datang untuk memberitahumu secara pribadi hari ini. Aku ingin kamu mendengarkan dengan seksama. Katakan." Neil Osborn melirik ke arahnya sambil menghela napas. Yasmin Osborn menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, aku harap kamu tidak berbalik melawan Harvey York. Sejak kakak ipar menghancurkan Tinta Naga dan Phoenix, mungkin suatu masalah akan muncul. Aku pikir kakak laki-laki tertua dapat mempertimbangkan untuk mengundangnya ke acara makan malam keluarga, dan membicarakan masalah ini baik-baik. Juga, aku mendengar bahwa keponakanku baru saja kembali dari Walsing. Dia bisa saling mengenal, mungkin." "Cukup." Neil Osborn menyela kata-kata Yasmin Osborn dengan kasar saat ini. Yasmin Osborn,
Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan kemarin. Kamu sudah membawa orang-orang dari Longmen ke platform Harvey York. Kamu tahu bahwa hal yang paling aku benci adalah menggunakan alat pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kamu ingin aku mengundang Harvey York ke makan malam keluarga. Apakah kamu ingin putriku menemaninya dan membiarkan mereka saling berhubungan? Apa masalahnya? Jika kamu ingin Harvey York menjadi menantuku, aku katakan padamu, itu tidak akan mungkin terjadi. Pada saat ini, mata Neil Osborn penuh dengan kemarahan. Di depan umum, aku tidak akan berteman dengan orang-orang yang tidak jelas. Najis. Secara pribadi, aku tidak akan ada hubungannya dengan anak bermulut bau seperti itu. Adapun ipar perempuanmu yang melemparkan tinta naga dan phoenixnya, aku akan mengembalikannya kepadanya bahkan jika aku harus memecahkan pot dan menjual besi. Kamu tidak perlu memintaku hal-hal seperti itu. Selain itu, kamu sebaiknya memberiku penjelasan atas penggunaan pribadimu dari alat negara. Kalau tidak, aku tidak akan melihatmu sebagai saudara perempuanku. Yasmin Osborn berkata dengan lembut. Tapi kakak tertua, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir dan juga bukan aku. Faktanya, seseorang telah menggunakan sel naga untuk mengambil keuntungan dari masalah antara kamu dan Harvey York. Jika aku tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan tepat waktu, hal terakhir yang akan terjadi adalah kamu akan kehilangan wajahmu. Jika kamu tidak berterima kasih kepadaku, lupakan saja. Jika kamu mengatakan bahwa aku menggunakan alat negara untuk penggunaan pribadi, tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak apa-apa? Wajah Neil Osborn tenggelam, dan dia berkata, Yasmin Osborn, jaga sikapmu. Dengan siapa kamu berbicara? Aku ulangi, aku tidak ingin terlibat dengan Harvey York, dan aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Mulai sekarang, jangan menyebut namanya di depanku. Kalau tidak, jangan pernah masuk ke rumahku lagi. Saat berbicara, Neil Osborn hendak menutup jendela mobil. Kring-kring. Pada saat ini, telepon Neil Osborn tiba-tiba bergetar hebat. Dia meliriknya, dan melihat bahwa Andy Quinlan yang sedang menelpon. Di depan Yasmin Osborn, Neil Osborn tidak memiliki keraguan, tetapi secara langsung menekan tombol speakerphone. Apa? Kamu juga ingin membantu Harvey York? Atau kamu berkolusi dengan Yasmin Osborn? Kolusi apa itu? Andy Quinlan di seberang telepon tertegun sejenak, dan kemudian dia segera mengalihkan pembicaraan dengan suara panik. Neil Osborn, sesuatu sudah terjadi. Saat putri kita turun dari pesawat, dia segera ke Longmen mencari seseorang untuk berlatih. Karena skillnya tidak sebagus yang lain, dia telah dipukuli secara internal. Situasinya sedang kritis, dan sangat mungkin akan mati. Chapter 5977. Neil Osborn dan Yasmin Osborn yang mendapat berita itu, bergegas ke rumah sakit Outskirts sesegera mungkin. Sepanjang jalan, Yasmin Osborn telah memahami situasinya melalui putrinya, Kali Howell. Quincy Osborn tumbuh di Outskirts dan tidak pernah menyukai riasan dan seragam militer sejak dia masih kecil. Dia telah belajar banyak bela diri seni tanpa diketahui Neil Osborn sebelumnya. Setelah dia pergi ke Walsing, dia membuat banyak ahli bela diri kembali ke pegunungan. Ketika di Walsing, Quincy Osborn mencari guru terkenal dan belajar banyak hal. Dia menggabungkan ratusan ilmu bela diri dan mengolahnya untuk dirinya sendiri. Energi Quincy Osborn bercampur dan tidak murni, dan napas internalnya tidak teratur. Awalnya, ini bukan apa-apa. Ketika di Walsing melawan apa yang disebut Master Bela Diri, mereka mengalah karena keluarga Osborn. Ini membuat Quincy Osborn merasa bahwa dia tak terkalahkan di antara generasi muda. Setelah dia kembali, dia dengan bersemangat pergi ke aula seni bela diri Longmen, dan ingin mengalahkan banyak orang di sana. Kali Howell dan Yasmin Osborn tidak tahu apa yang dilakukan Quincy Osborn. Dia yang pergi untuk bertarung, disalahartikan oleh murid Longmen sebagai tantangan bagi mereka. Jadi ketika mereka bertarung, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Quincy Osborn terluka dengan satu gerakan. Awalnya, ini hanya masalah sepele. Hanya dengan menemukan praktisi pengobatan tradisional untuk meresepkan beberapa obat Cina untuk dimakan, atau menemukan seni bela diri ahli untuk memijat dan mengaktifkan darah dan mengeruk nafas internal, maka masalahnya dapat diselesaikan. Tapi inti masalahnya adalah energi dalam Quincy Osborn sudah bercampur dan tidak murni. Ada puluhan energi yang bercampur menjadi satu, dan itu benar-benar berada di luar kendali saat ini. Energi ini mempengaruhi pada paru-paru dan jantungnya secara terus-menerus. Sederhananya, jika terus seperti ini, Quincy Osborn akan mati karena pergolakan energi dalamnya. Mendengar Yasmin Osborn, ekspresi Neil Osborn sangat sulit untuk dijelaskan. Meskipun dia ingin memerintahkan orang yang melukai putrinya untuk ditangkap. Tapi beban seorang pejabat yang tidak berpihak membuatnya tahu bahwa putrinya mencari kematiannya sendiri, dan dia benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun. Jika dia menangkap orang sesuka hati, maka reputasinya akan benar-benar hancur. Selain itu, Neil Osborn juga akan dalam bahaya. Dalam situasi ini, pengobatan tradisional biasa sudah tidak akan berguna lagi.
Dan ahli seni bela diri yang mahir dalam medis mungkin memiliki masih berpeluang untuk memecahkan masalahnya. Dalam 10 menit, Neil Osborn dan Yasmin Osborn telah tiba di ICU bangsal rumah sakit Outskirt. Keduanya keluar masuk dan terus memandang Quincy Osborn melalui kaca lebar, dengan ekspresi wajah yang terlihat jelek. Quincy Osborn terlihat sangat mirip dengan Andy Quinlan, tetapi memiliki semangat heroik dari Neil Osborn. Jelas, dia adalah wanita yang sangat cantik dan sangat menarik. Tetapi pada saat ini, wajahnya terlihat sangat lemah, dan seluruh tubuhnya tertidur. Pada saat yang sama, wajahnya sangat pucat, dan alisnya kadang-kadang mengerutkan keningnya. Jelas bahwa bahkan jika dia tertidur, dia masih sangat kesakitan. Yasmin Osborn, sebagai master seni bela diri, melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam di saat ini, dan berkata, "Saudaraku, aku takut situasi ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara langkah kaki yang cepat tidak jauh sana. Berjalan di garis depan adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan wajah dingin. Dia memiliki aura intelektual, dan pada saat yang sama tampak cukup menyenangkan. Selama pria itu normal, melihat wanita seperti itu, secara tidak sadar akan membuatnya untuk menaklukkan dan mendapatkannya. Wanita ini adalah kepala dokter rumah sakit di Outskirt, Courtney Long. Ketika dia melihat Neil Osborn dan Yasmin Osborn, dia berjalan cepat lalu mengangguk dan berkata, "Wakil Presiden Osborn, Nyonya Howell, apa kabar?" Staf medis lainnya juga menyambut dengan rasa takut, jelas mengetahui bahwa kedua orang ini luar biasa. Chapter 5978. Setelah Neil Osborn mengangguk, dia dengan cepat berkata, "Direktur Uriaga, aku ingin tahu apa terjadi pada putriku. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Aku harap kamu bisa menggunakan segala cara, asalkan bisa membuat putriku merasa lebih baik. Aku akan menyetujui persyaratan apapun yang kamu minta." Yasmin Osborn berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Termasuk menghapus seni bela dirinya. Jika menghapus kultivasinya akan membantu meringankan lukanya, aku bisa melakukannya sendiri." Mendengar kata-kata Yasmin Osborn, meskipun Neil Osborn sedikit mengernyit, dia tetap mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa budidaya seni bela diri sangat penting baginya anak perempuannya. Tapi masalahnya adalah, saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan hidupnya. Tidak bisa dihapus. Courtney Lloyd menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. "Meskipun aku bukan master seni bela diri, aku memiliki tingkat tertentu pemahaman tentang seni bela diri." Wakil Presiden Osborn, situasi putrimu saat ini sangat kritis, memang disebabkan oleh kekacauan dari energi internal. Tetapi dengan cara yang sama, nafas batin ini juga menggantung pada hidupnya. Begitu kultivasinya dihapus, ada kemungkinan besar dia akan langsung kehilangan nyawanya. Namun, dia juga tidak bisa terus seperti ini selamanya. Kondisi tubuhnya hanya dapat membantunya bertahan paling lama 3 hari. Jika kamu tidak bisa memikirkan solusi dalam 3 hari, dia pasti akan mati. Courtney Lloyd menceritakan situasi Quincy Osborn dengan rapi. Ini karena reputasi Neil Osborn yang netral, jadi dia mengatakan segalanya. Jika orang lain yang akan membuat marah di rumah sakit, dia benar-benar tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, beberapa dari atasan ini tidak masuk akal. Hanya 3 hari. Wajah Neil Osborn memucat. Pada saat ini, darah mengalir ke dalam pikirannya. Ketenangan yang dia banggakan menghilang seketika, dan dia meraung dengan sedikit histeria saat ini. "Lalu mengapa kamu tidak bergegas untuk mencari solusi? Ini rumah pertama di Outskirt. Pemerintah mengalokasikan ratusan juta dolar untuk proyek penelitianmu setiap tahun. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang gadis kecil dengan luka dalam. Apakah kamu makan gaji buta setiap hari? Percaya atau tidak? Aku dapat meminta orang-orang dari Longman untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemana perginya dana rumah sakitmu. Apakah itu benar-benar digunakan rumah sakit untuk penelitian, atau dimakan oleh seseorang?" Pada saat ini, Neil Osborn tampak agak gila. Meskipun putrinya tidak pernah disiplin, tetapi dia hanya memiliki satu anak perempuan. Dia adalah hatinya, hidupnya sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak ingin hidup lagi. Courtney Lloyd tetap tenang, dia menarik napas dalam-dalam saat ini, dan dengan cepat menjelaskan. "Wakil Presiden, kamu tahu seni bela diri lebih baik dariku. Jadi, kamu juga harus tahu apa yang terjadi dengan energi dalam yang tidak teratur. Sekarang, energi batin dari jurus yang dia latih selama tahun-tahun awal yang mampu melindunginya agar tidak tersapu oleh kekacauan nafas dalam. Namun, begitu energi batin dari tinju internal semacam ini hilang, dia benar-benar sudah tidak ada harapan. Dan jika kita menghapus kultivasinya saat ini, atau secara paksa campur tangan dengan cara lain, anakmu akan hancur dalam sekejap. Jadi, omong-omong, ekspresi Courtney Lloyd juga agak jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, "Wakil Presiden,
Aku akan menemukan cara untuk memanggil ahli dari Outskirt, bahkan di gurun, dan bahkan dalam kultivasi ganda obat dan seni bela diri nasional. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Chapter 5979. Paling lambat, mereka akan datang lusa. Mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa itu akan efektif. Omong-omong, wajah Courtney Lloyd juga agak jelek. Rencana baru? Masih ada cara? Tapi kamu tidak bisa menjaminnya. Wajah Neil Osborn pucat pasi saat ini. Jika kamu ingin membodohi orang biasa, jangan lakukan di depanku. Kamu tidak perlu menjebakku di sini. Aku tidak melihat prosesnya, aku hanya ingin melihat hasilnya. Jika putriku meninggal, maka aku pasti akan memeriksa rumah sakit ini dengan hati-hati. Biarkan kamu membayar harganya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Neil Osborn penuh aura jahat. Jika seseorang seperti dia, yang disebut orang yang netral, benar-benar ingin berarti sembrono, energi yang dapat dia gunakan berada di luar imajinasi. Karena pada saat ini, semua orang ingin menjual bantuan kepadanya. Akibatnya tentu saja, bukan hanya rumah sakit pertama di Outskirt, akan ada banyak orang yang akan masuk penjara. Entah itu Courtney Lloyd atau staf medis lainnya, mereka jelas tahu hasilnya. Mereka semua terlihat sangat gemetar saat ini. Courtney Lloyd menarik napas dalam-dalam, melirik Quincy Osborn, dan berkata perlahan. Wakil Presiden Osborn, kami akan melakukan yang terbaik. Tapi masalahnya, kami hanya rumah sakit spesialis. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam seni bela diri. Ini adalah topik baru bagi kami, jadi tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kita akan menemukan jalan, dan kami akan berusaha sekuat tenaga. Neil Osborn berkata dengan dingin. Ini semua ketidakmampuanmu. Di tempat di Outskirt ini, bukankah cedera seni bela diri akan dapat teratasi? Sampah. Courtney Lloyd tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Yasmin Osborn dengan cepat menghentikan Neil Osborn yang hendak pergi, dan berkata dengan lembut. Saudaraku, Direktur Uriaga pasti akan melakukan yang terbaik. Mari kita tunggu di ruang tunggu dulu. Jangan terlalu menekan mereka, agar tidak menunda periode kritis pengobatan. Mendengar ini, Neil Osborn sedikit tenang. Dia melihat dalam-dalam putrinya yang pucat, dan kemudian berjalan 3 langkah kembali ke ruang VIP dan duduk. Bagaimana dengan kakak iparmu? Di ruang tunggu, Neil Osborn berbicara dengan suara yang dalam. Yasmin Osborn berkata dengan lembut. Ketika dia baru saja mendengar tentang situasi Quincy Osborn, dia tidak tahan dan pingsan. Dokter telah memeriksa dan mengatakan bahwa tidak pantas untuk memberinya banyak stimulasi sekarang. Jadi aku menggantungnya dengan garam, dan dia tertidur sekarang. Wajah Neil Osborn menjadi gelap, dan dia berkata dengan keras. Tidur? Bisakah dia tertidur pada saat ini? Anak perempuannya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia masih tertidur. Jika bukan karena dia terlalu memanjakan Quincy Osborn, maka Quincy Osborn tidak akan berakhir seperti ini. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku tidak akan pernah mengampuninya. Untuk seseorang seperti Neil Osborn yang hampir tidak manusiawi, putrinya adalah kelemahan terbesarnya. Istrinya memamerkan kekuatannya di luar, dan dia bisa berpura-pura tidak tahu. Tetapi jika putrinya mati karena istrinya, maka dia tidak akan pernah memaafkannya. Yasmin Osborn berkata dengan lembut. Saudaraku, semuanya untuk Quincy Osborn, jadi jangan terlalu marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang akan kita sesali seumur hidup karena terlalu impulsif.